Puji nama Tuhan. Sungguh suatu sukacita di mana ibadah kita juga boleh dihadiri oleh dua hambanya, ya, yaitu Bapak Dr. Dolar yang sebelumnya juga pernah datang di tempat kita, dan juga hambanya Bapak Pendeta Hendra Sembiring, ya. Terima kasih atas kehadiran kedua hambanya, ya. Kita beri tepuk tangan dulu, ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi kita. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini boleh sungguh-sungguh memberkati kita semuanya. Bukan hanya saudara, tapi saya juga ingin diberkati. Saudara siap diberkati oleh Tuhan? Amin. Amin, ya. Hari ini saudara, judul khotbah saya berikan, menghargai diri secara pantas. Ya. Saya bertanya, siapa di sini yang merasa dirinya berharga? Boleh angkat tangan? Ragu-ragu gitu ya. Siapa yang merasa dirinya tidak berharga, turunkan tangan. Oh ya, maksudnya nggak usah angkat tangan gitu ya. Saudara, ini satu hal yang penting buat kita renungkan. Satu hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita sadari dengan sungguh-sungguh adalah bahwa yang kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat berharga dan mulia. Ini yang harus kita sadari, saudara. Mengapa saya berkata demikian? Karena Alkitab yang mengatakannya. Alkitab yang mengatakan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang mulia dan berharga. Di mana ayatnya yang berkata, yang menunjukkan bahwa kita itu berharga? Dari kitab pertama Alkitab, itu kitab Kejadian. Kejadian pasal 1. Di sana kalau kita lihat ayat 26 dan 27, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dikatakan oleh Alkitab suci, maka Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, karena saya tidak berbicara tentang hal ini, jadi saya singgung saja. Jadi pertama yang membuat kita berharga adalah karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mirip dengan Tuhan Allah. Gambar itu berbicara bahwa komponen-komponen yang ada dalam diri Tuhan Allah, pikiran, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan, itu juga ada dalam diri kita. Dan selain itu kita adalah makhluk yang kekal. Itu sebabnya maka kita berharga. Beda dengan makhluk yang lain. Beda dengan binatang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mirip dengan Tuhan Allah. Karakter ilahi ada pada kita. Bahwa Allah memiliki cinta kasih, itu ada pada kita. Bahwa Allah bersifat kekal, juga ada pada kita. Maka sebagai manusia itu kita sungguh-sungguh adalah makhluk yang serius. Apa artinya kekal? Kekal itu artinya ada selama-lamanya. Begitu kita dilahirkan, begitu seseorang dilahirkan, sebenarnya sebelum lahir juga, ketika kita ada dalam kandungan, sebenarnya sejak saat itu kita akan ada terus dan tidak akan berkesudahan, saudara. Kita akan ada terus dan tidak berkesudahan. Beda dengan Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah, memang Tuhan Allah ada dari kekal sampai kepada kekal. Kalau kita punya titik di mana kita ada, ya, ada satu titik di mana kita ada, dan sejak saat itu kita akan ada terus menerus. Saudara, dalam diri kita ada yang disebut dengan roh, dan roh itu adalah bersifat kekal. Dan roh yang ada pada kita adalah roh yang dihembuskan dari Tuhan Allah, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup dan makhluk yang kekal. Jadi saudara, kalau kita makhluk yang kekal, itu berarti bahwa kita sebagai manusia itu sangat serius sekali, saudara. Kita sedang menuju kepada tempat di mana tempat yang akhir daripada tempat itu hanya ada dua. Apakah kita sedang menuju ke kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, ataukah kita sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal, juga sama-sama kekal. Kita di sana bukan hanya setahun 2 tahun, tetapi sampai selama-lamanya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti kita luar biasa. Ayo kita katakan luar biasa. Luar biasa ya, amin ya.
Kita luar biasa. Kemudian firman Tuhan juga saudara mengatakan di dalam 1 Petrus, kalau dalam kejadian tadi itu seluruh manusia itu mengalaminya. Dan selanjutnya saya ingin katakan bahwa terlebih kita sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita lebih lagi berharga saudara. Lebih lagi berharga. Mengapa demikian? Karena kitab suci mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di mana Rasul Petrus mengatakan, kamu telah ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang telah kamu wariskan dari nenek moyang kamu, itu bukan dengan barang fana, bukan juga oleh perak dan emas. Jadi kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita wariskan dari nenek moyang kita, itu bukan ditebus dengan barang yang fana, baik perak maupun emas. Tetapi ayat 19 dikatakan, kamu telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi makhluk yang berharga dan mulia. Makanya dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa artinya saudara dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar? Artinya kalau kita sudah dibeli, berarti kita bukan milik kita sendiri. Kita milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, maka kita menjadi makhluk yang berharga. Jadi jangan hina diri kita. Jangan menghina diri. Saya ini ya apalah gitu ya. Ingat, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Lalu dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa kamu telah dibeli. Artinya kita sekarang dimiliki oleh Tuhan Allah. Itu luar biasa sekali saudara. Kemudian saudara, ayat Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yang ada di dunia ini siapa? Saudara dan saya. Itulah yang dibidik oleh Tuhan. Yang menjadi sasaran kasih Tuhan itu bukanlah dunia dengan segala harta bendanya, tetapi manusia yang ada di dunia itu. Itu yang menjadi sasaran kasih Bapa di surga. Saudara, siapa yang menjadi umat manusia? Di antaranya adalah saudara dan saya. Kita umat manusia. Saudara, karena Allah begitu mengasihi kita. Berarti kalau Tuhan mengasihi kita, berarti kita adalah makhluk yang mulia dan berharga di hadapan Tuhan. Jadi Allah saja mengasihi saudara. Maka dikatakan, itulah sebabnya maka Allah, Dia mengaruniakan, Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah saudara menyadari bahwa saudara dikasihi oleh Allah? Amin. Kalau saudara dikasihi oleh Allah, itu biasa atau luar biasa? Saudara, kalau misalnya saudara misalnya kalau dicintai, dikasihi, diperhatikan misalnya oleh seorang selebritis, bintang film, saudara akan merasa diri bangga sekali. Merasa diri, harga diri naik begitu ya. Kalau saudara misalnya dikenal oleh pejabat, saudara misalnya dikenal oleh gubernur, apalagi kalau saudara dikenal oleh presiden, maka saudara kalau satu kali presiden datang kunjungan ke saudara, saudara pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk selfie, dan itu akan menyebar di medsos. Betul nggak kira-kira? Medsos gitu ya. Wow, lagi makan dengan Bapak Presiden gitu. Tapi apa maksudnya di balik itu tadi? Ya lagi makan dengan Bapak Presiden gitu. Ya, memang ada juga orang-orang tertentu apapun yang dikerjakan di-share dengan makan dengan Bapak Presiden, dengan inilah, dengan itu. Tapi begitu dia di penjara udah nggak di-share lagi gitu ya. Saudara, apa artinya nih? Kalau kita diperhatikan oleh pejabat saja kita merasa begitu berharga. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita diperhatikan oleh Bapa di surga.
kita dicintai oleh Bapa di sorga. Artinya, kalau Bapa di sorga saja mengasihi kita, mencintai kita, kita pun harus mencintai diri kita. Saya mau tanya kepada saudara, kalau mencintai diri itu salah atau benar? Itu benar. Yang salah adalah mencintai diri sendiri, tidak peduli orang lain. Nah, itu yang salah. Atau saudara mencintai diri saudara sendiri dengan tidak pantas, lebih dari seharusnya. Jadi kalau saudara mencintai diri saudara lebih dari seharusnya, salah. Menghargai diri sendiri kurang dari seharusnya, juga itu salah. Yesaya 43 ayat 4 saudara, di mana firman Tuhan mengatakan. Memang firman Tuhan ini ditujukan kepada Yakub. Kita adalah Yakub secara rohani. Kita adalah Israel rohani. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Yakub? Dia bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, satu ayat firman Tuhan ini saya pernah dengar saudara. Satu orang yang sudah ada dalam putus asa, sudah mau mati saudara. Dia sedang berada dalam kondisi yang kritis. Selama ini hidupnya, dia hidup dalam kesia-siaan. Dia hidup bagi dirinya sendiri saja. Hidup untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan juga hidup dalam dosa. Hidup dalam kesenangannya. Dia sampai kepada satu titik di mana dia berada dalam satu penyakit yang parah. Dan saat itu dia sedang mengandung. Dan menurut kesaksian ibu ini tadi, dia pernah menyaksikan, dokter mengatakan, kalau misalnya dia melahirkan, salah satu akan nggak bisa diselamatkan. Kalau bukan ibu, anak. Tapi pada saat yang kritis itu, saudara, selama ini dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah berurusan dengan Tuhan. Hari itu dia menyadari, untuk apa saya hidup ya? Kenapa saya ada seperti ini? Dan Tuhan mengasihi dia. Tuhan kirimkan pelayan Tuhan di tempat itu. Ketika dia terbaring di rumah sakit. Disitulah hamba Tuhan itu, seperti yang disaksikan oleh ibu ini tadi, disitulah hamba Tuhan itu tadi menyampaikan ayat firman Tuhan itu tadi. Yesaya 43 ayat 40a. 4a. Hamba Tuhan ini tadi berkata kepada dia, ibu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ibu mulia di hadapan Tuhan. Ibu mau memakai Tuhan. Maukah ibu, kalau ibu sembuh, dipakai oleh Tuhan? Dia mengatakan bahwa sejak saat itu dia berkata, Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan melayani engkau. Gitu saudara. Dan singkat cerita, baik ibu ini tadi dan anak dalam kandungannya, dua-duanya selamat. Dan ibu ini tadi melayani Tuhan sampai hari ini. Saya ingin bertanya pada saudara, kalau begitu, kalau Tuhan memanggil ibu ini tadi dengan cara demikian, kalau begitu perlu nggak kita juga menunggu saat kritis dulu baru janji di hadapan Tuhan? Udah mau mati gitu ya. Nafas 1-2 mengap-mengap baru Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan, saya akan melayani Tuhan gitu. Saudara, masing-masing kondisi kita berbeda. Saya mengatakan begini, jangan tunggu keadaan kita sekarat baru janji di hadapan Tuhan. Lagi sehat begini, bersyukur pada Tuhan, janji kepada Tuhan, setia mau melayani Tuhan. Itu luar biasa. Jadi saudara, mengapa kita luar biasa? Kita harus ingat bahwa kita luar biasa karena firman Tuhan mengatakannya. Karena firman Tuhan mengatakannya. Dan terlebih kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kita lebih lagi saudaraku, lebih lagi daripada yang seharusnya. Nah saudara, sekarang saya ingin mengatakan bahwa manusia itu begitu luar biasa. Bahkan ketika manusia diciptakan oleh Tuhan Allah. Saudara kalau baca Alkitab, Kejadian pasal 1, maka ketika setiap kali Tuhan menciptakan, bumi ini diciptakan berapa hari saudara menurut Alkitab? 6 hari ya. Hari pertama terang, hari yang kedua cakrawala dan seterusnya. Dan kucuk-kucuk hari yang ke-6 itu adalah manusia. Saudara kalau perhatikan ayat Alkitab, maka setiap kali Tuhan menciptakan, menyelesaikan ciptaannya, misalnya hari pertama terang, maka Alkitab mencatat, lalu Tuhan Allah melihat bahwa terang itu baik.
Demikian juga hari kedua, maka dilihat oleh Tuhan ciptaannya itu baik. Ketika Tuhan juga menciptakan alat-alat penerang, matahari, bulan, dan bintang, Alkitab mengatakan bahwa Allah melihat yang diciptakannya itu baik. Ketika Tuhan Allah menciptakan lautan dan daratan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah melihat bahwa yang diciptakannya itu baik. Tetapi saudara, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, itu pada hari yang ke-6. Di hari yang ke-6 ini yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya dua. Satu binatang darat, dan setelah itu puncak daripada ciptaan itu tadi, mahkota daripada ciptaan itu tadi, disitulah Tuhan Allah menciptakan manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia, apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 31. Ini ayat ini perlu kita baca. Yuk kita baca. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayat 31. Apakah Tuhan berkata, lalu Tuhan melihat yang diciptakannya baik? Baik atau bagaimana? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Tuhan Allah melihat segala yang diciptakan itu bagaimana? Sungguh amat baik. Jadi setelah ada manusia, maka Tuhan mengatakan yang diciptakan itu tadi sungguh amat baik. Itu berarti saudara, kehadiran saudara di dunia ini juga harusnya Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Kehadiran kita seharusnya saudara harus menambah sukacita Tuhan. Kehadiran kita harus menambah sukacita bagi orang tua kita, menambah sukacita bagi keluarga kita, menambah sukacita bagi, kalau boleh, bagi seluruh dunia ini. Maka biarlah, sekalipun dunia belum mengenal saudara, tapi paling tidak dalam lingkungan saudara, mereka mengatakan, untung sekali dia ada. Maka rasanya dunia ini menjadi sangat baik. Saudara lebih milih yang mana? Ketika saudara ada, maka Tuhan mengatakan sungguh amat baik, atau kita ada, malah dunia ini menjadi rusak. Saudara, pasti keinginan kita adalah ketika kita ada, maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin saudara. Betapa berharganya kita. Ingat hal ini saudara. Nah, karena kita begitu berharga di hadapan Tuhan, maka kita tidak boleh menilai hidup kita lebih daripada seharusnya, atau kita menilai diri kita kurang dari seharusnya. Ketika kita menilai hidup kita lebih dari seharusnya, nah ini yang salah saudara. Menghargai diri dan menilai diri lebih dari seharusnya itu berbeda. Ketika kita menilai diri kita lebih daripada seharusnya, kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang angkuh. Kita memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita. Saudara, satu hal ini penting sekali saudara, buat kita renungkan ya. Satu hal ini perlu kita pegang teguh saudara. Kita harus mengenal siapa diri kita. Siapakah kita? Aku adalah manusia. Sebagai manusia, aku tidak lebih tinggi daripada manusia lain. Sebagai manusia, aku tidak lebih rendah dari manusia lain. Sebagai manusia, aku sama dengan manusia yang lain. Siapa kita? Manusia. Sebagai manusia kita tidak lebih, katakan, aku tidak lebih tinggi dari yang lain. 1, 2, 3. Aku tidak lebih tinggi dari yang lain. Aku tidak lebih rendah dari yang lain. Ya, aku tidak lebih rendah dari, ya. Dan katakan, aku sama dengan semua orang. 1, 2 ya. Aku sama. Ketika kita menganggap bahwa kita lebih tinggi dari orang lain saudara, nah kita akan menjadi orang angkuh. Dan menghargai diri dan angkuh itu beda. Kalau kita angkuh itu artinya sombong. Itu kita menilai diri kita lebih daripada seharusnya. Dan itu yang salah. Kita akan menjadi merasa diri superior, lebih hebat daripada yang lain. Atau yang kedua, yaitu ketika kita menganggap bahwa kita lebih rendah dari orang lain. Aduh, saya ini siapa sih? Lalu menjadi minder. Saudara tahu nggak? Sebenarnya sombong dan minder itu sebenarnya adik kakak.
Satu papa, mungkin lain mama aja. Papanya sama. Setan papanya. Saya mau tanya kepada saudara. Tuhan menghendaki kita rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Halo, rendah hati atau rendah diri? Rendah hati. Rendah hati itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan rendah diri. Sebab orang rendah diri itu adalah merasa diri itu tadi rendah, merasa diri tidak berharga karena tidak tahu kebenaran firman Tuhan. Merasa diri tidak ada artinya. Merasa diri ini kurang dibanding dengan orang lain. Itu pun adalah satu penyakit yang seringkali sangat merusak kehidupan orang Kristen sehingga tidak maju. Ya, saya ini apalah, ya wes ya begini ya. Ya sudah, gitu ya. Padahal Tuhan mempunyai rencana yang tinggi dalam hidupnya. Ketika kita merasa bahwa kita kurang daripada orang lain, hati-hati saudara. Kita sedang menghina Tuhan. Atau sebaliknya ketika kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain, sebenarnya kita pun sedang mau menyamai Tuhan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, siapa yang meninggikan diri, dia akan diturunkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini penting sekali saudara. Sebenarnya, saudara, tahu nggak saudara? Sebenarnya orang yang minder itu sebenarnya itu adalah orang sombong. Ini hal yang saudara harus tahu saudara. Sebenarnya orang yang minder itu sebenarnya adalah orang yang sombong. Sebenarnya orang minder itu dalam hatinya sebenarnya sudah ada bibit-bibit sombong. Cuma dalam hatinya, sekarang saya nggak punya modal untuk sombong. Misalnya gini, belum kaya, mungkin saya juga nggak secantik ini. Ya mungkin juga karena gelar saya belum tinggi. Ada orang yang merasa minder seperti itu. Nah, itu sikap yang tidak benar di hadapan Tuhan. Entah saudara bergelar tinggi atau tidak bergelar, saudara tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Sadari bahwa saudara adalah pribadi yang berharga, mulia di hadapan Tuhan. Maka saudara, banyak orang karena tidak menyadari hal ini, mereka mengatrol harga diri mereka. Mengatrol harga diri mereka. Itu akan terlihat dalam pembicaraan. Dia bilang, ya saya sih memang tidak sekolah, tapi kamu jangan salah, om saya itu jenderal loh, gitu ya. Dia memberitahukan gitu. Jadi maksudnya apa itu? Ya memang saya sih rendah, tapi kamu gak boleh main-main. Di belakang saya juga ada gitu. Ya mungkin keluarga saya ada jenderal, juga pejabat juga ada keluarga saya. Kamu gak boleh. Sebenarnya dia mau mengatakan, kamu gak boleh meremehkan saya. Begitu saudara. Nah, dia mengatrol harga dirinya. Dia berpikir kalau misalnya dia punya keluarga yang berkedudukan tinggi, punya pejabat, dia merasa bahwa dengan demikian dia merasa dirinya lebih berharga. Itu adalah rasa berharga yang keliru sama sekali. Seharusnya yang membuat kita berharga adalah kita dimiliki oleh Tuhan, itu segala-galanya. Saudara memiliki Tuhan, saudara itu sangat berharga. Saudaraku, amin. Saudara. Nah, lalu apa saudara? Apa aplikasinya dalam hidup kita? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang berharga, dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang pilihan. Kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan Allah. Berarti kita bukanlah orang yang sembarangan. Maka sebagai orang pilihan Allah, saudara, maka seluruh tindakan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, itu semuanya, itu adalah semua adalah hal-hal yang harus kita pilih sebelum kita lakukan. Nah saudara, saya mulai dari pertama, yaitu tindakan kita yang pertama adalah berpikir atau merenung. Maka sebagai orang yang menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan, kalau kita sadar bahwa kita adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu juga adalah kita tidak boleh berpikir sembarangan. Nah sekarang saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang dalam pikiran kita itu sebenarnya juga menentukan nasib kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, betapa pentingnya apa yang ada dalam pikiran kita. Maka dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua,
dikatakan, hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu, di mana dikatakan pembaharuan budi itu dalam terjemahan Indonesia, tapi sebenarnya yang mau dirubah oleh Tuhan pertama-tama sekali, saudara, pertama-tama sekali bukanlah kelakuan kita, bukan tindakan kita, saudara, yang pertama-tama yang harus berubah. Tapi yang pertama-tama dirubah oleh Tuhan adalah pikiran kita. Pikiran itu kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai hati kita, saudara. Jadi apa yang kita pikirkan itu sebenarnya menentukan kualitas hidup kita. Saudara, kalau saudara lihat misalnya dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2, di sana firman Tuhan mengawali satu kalimat begini. Dia berkata demikian, bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu Mazmur 1 ayat 1. Lalu ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dan lalu dikatakan di sana apa? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saudara, apakah saudara berbahagia atau tidak? Apakah saudara diberkati Tuhan atau tidak? Sangat ditentukan oleh apa yang kita renungkan. Apa yang saudara renungkan? Apa yang saudara pikirkan? Saudara, banyak orang yang berpikir itu, saudara. Begini, saudara. Pikiran kita itu sangat menentukan tindakan kita, saudara. Banyak orang yang berbuat dosa itu mulai dari pikiran, saudara. Dari hati mereka, dari pikiran mereka, memang mereka sudah merancangkan hal-hal yang jahat. Orang yang berbuat jahat yang besar itu, saudara, itu tidak tiba-tiba, tapi itu mulai dari pikiran mereka. Mereka merancangkan kejahatan, mereka memikirkan kejahatan, dan akhirnya mereka melakukan kejahatan, saudara. Nah, jadi apa yang kita pikirkan itu akan menentukan tindakan kita. Misalnya, apa yang kita renungkan itu juga akan menentukan bagaimana kondisi kita. Ada orang yang memang saban hari yang mereka renungkan itu adalah mereka seringkali mengeluh terhadap nasib mereka yang kurang baik. Saudara, setelah mereka merenungkan, kok nasib kita tidak baik-baik, lalu mereka akan berkata, ya nasib gitu ya. Itu mulai dari apa? Mulai dari pikiran mereka yang mereka merenungkan bahwa kita orang gagal, kita orang yang nasib kita tidak baik. Nah saudara, jadi kejahatan bisa dari pikiran. Lalu saudara, kekalahan dalam hidup juga bisa mulai dari pikiran juga, saudara. Tetapi salah satu yang baik di sini yang dikatakan adalah orang yang merenungkan Taurat, memikirkan Taurat siang dan malam, itulah orang yang berbahagia. Bapak rohani kita, Pak Eras, mengingatkan kita, siang malam ingat Tuhan. Halo? Amin. Ingat, siang malam ingat Tuhan. Setiap satu hari 24 jam yang kita ingat Tuhan. Satu minggu 7 hari ingat Tuhan. Saudara, mungkin saudara mengatakan ini kok ekstrim. Memang kita harus ekstrim. Saya belajar dan saya melatih diri saya bahwa setiap hari saya ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Setiap hari kita harus ingat Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan, saudara, rasanya kalau kita berbuat dosa itu, saudara, kita mungkin nyaris udah gak bisa berbuat dosa, saudara. Banyak orang yang berbuat dosa, mengapa? Dalam pikiran mereka tidak ada Tuhan. Mereka tidak ingat Tuhan, mereka tidak memikirkan Tuhan. Lalu mereka tidak takut berbuat dosa, dan mereka berbuat dosa. Saudara, pikiran kita sangat menentukan tindakan kita. Saudara, ingat Tuhan. Saudara, pikirkan Tuhan siang dan malam. Maka dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang mengingat Tuhan siang dan malam, itu orang yang berbahagia. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Amin. Itu orang yang berbahagia, yang mengingat Tuhan siang dan malam. Saudara, hati kita itu juga sebenarnya menentukan hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 17 ayat 22, ada yang tahu ayat ini? Coba F. Hati yang gembira
adalah obat, seperti obat hati yang senang. Ya, semua tepuk tangan. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Coba naikkan satu nada lagi ya. Kita nyanyikan hati yang gembira, hati yang gembira. Adalah apa? Adalah obat. Yes, amin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah. Bagaimana? Keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Miliki hati yang gembira. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur tanpa efek samping gitu ya dok ya. Rata-rata kalau obat-obat tertentu kan ada efek sampingnya. Lama-lama bisa kena ginjal lah. Tapi kalau saudara punya hati yang gembira, itu obat yang manjur dan tidak ada efek sampingnya. Mengapa tidak memilih untuk gembira? Dan orang yang hatinya gembira terlihat dari wajahnya juga gembira. Apakah saudara boleh menunjukkan wajah yang gembira sehingga juga indah? Coba lihat dulu kiri kanannya. Ajak untuk senyum, hati yang gembira. Haleluya. Ya, hati yang gembira. Ini perlu saudara. Hati yang gembira itu, sikap hati kita juga sangat menentukan kualitas kesehatan kita. Bukankah juga dikatakan saudara, orang yang cemas, takut, lalu kepahitan gitu ya Pak Dokter ya. Kepahitan. Pak Dokter dengan tegas mengatakan orang yang punya kepahitan penyakitnya minimal kanker gitu. Minimal gitu. Itu pernah saya dengar gitu ya dok ya. Minimal kanker. Orang yang sakit hati ingin dendam, membalas dendam, kepahitan gitu ya. Nah, itu kata Pak Dokter pernah itu dalam satu forum itu ya. Minimal kanker. Jadi saudara kalau datang dengan sakit hati, mengampuni. Belajar mengampuni. Jangan punya dendam kepada satu orang pun, saudara. Amin. Ya, sikap hati kita menentukan. Kalau hati kita penuhi dengan cinta kasih, kita pun lebih sehat. Lebih sehat. Tapi kalau hati kita penuh dendam, kebencian, iri hati, itu mengeringkan tulang, saudara. Itu artinya bikin penyakit. Dan banyak penyakit itu disebabkan oleh sikap hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara pernah baca, penelitian menunjukkan apa bedanya anak kecil dan orang dewasa. Anak kecil itu ternyata per hari anak kecil, ya seperti Abraham gitu ya, Theo gitu ya, dan sebagainya. Anak SD rata-rata per hari itu tertawa 400 kali. Saudara kalau tidak percaya lihat di Google, 400 kali. Orang dewasa umur 40, 50 gitu ya, mungkin karena banyak masalah, per hari itu hanya 50 kali. 500 banding 50 kali. Bahkan ada orang yang hanya 15 kali. Bahkan 15 kali juga hanya 5 kali. Itu pun dipaksa. Gitu. Oke. Itulah sebabnya maka anak kecil itu lebih sehat daripada orang tua. Kelihatannya betul-betul gitu ya Pak Dokter ya. Orang tua itu udah jarang tertawa. Anak kecil mereka akan tertawa, hati mereka polos gitu ya. Hal yang sedikit aja lucu bisa membuat mereka tertawa. Tapi orang gede kadang-kadang udah lucu pun gak tertawa. Ya. Kadang-kadang saya merasa khotbah saya sebenarnya udah lucu, tapi saudara tidak tertawa gitu ya. Waduh kasihan orang ini ya. Ya Tuhan, apakah gerangan dosa hamba gitu ya. Saudara, mengapa kita harus belajar memiliki hati yang gembira? Dan sumber sukacita kita itu adalah Tuhan Yesus. Dan kalau kita hidup suci di hadapan Tuhan Yesus, kita akan memiliki sukacita yang sejati. Saya tidak menyuruh saudara tertawa tanpa sebab, tapi saudara bergembira karena saudara dekat dengan Tuhan, hidup suci, mentaati Dia. Saudara pasti punya hati yang gembira, dan saudara banyak senyum, banyak tertawa, dan saudara lebih sehat. Amin. Ya. Lalu saudara, yang kedua yaitu orang pilihan Tuhan itu mereka bukan hanya memilih apa yang mereka renungkan, saudaraku, tetapi yang kedua yaitu mereka memilih perkataan yang baik, saudaraku. Ya.
Sebelum kita masuk ke situ saudara, sedikit lagi tentang apa yang kita renungkan ini tadi. Sekarang apa sih yang perlu kita renungkan? Salah satu, ada ketinggalan tadi. Satu yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ingat-ingat supaya hidup kita penuh sukacita. C, gitu ya. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidup. Amin. Apa yang kita lakukan saudara? Yang kita renungkan, menghitung berkat Tuhan. Pernah menghitung berkat Tuhan saudara? Saudara kalau setiap hari menghitung berkat Tuhan, mengingat apa sih kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, saudara tidak akan ada waktu untuk mengeluh kepada Tuhan. Saudara akan penuh sukacita. Oh, ternyata berkat Tuhan itu melebihi dari apa yang saudara pikirkan. Kecuali kalau saudara tidak menyadari bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi semua yang ada pada kita, nafas hidup kita itu diberikan oleh Tuhan. Uang yang ada pada saudara itu juga Tuhan yang memberikan dengan caranya yang ajaib. Kesehatan yang saudara miliki itu pun juga datang daripada Tuhan. Mari kita hitung-hitung berkat Tuhan. Amin saudara. Amin. Bila, yuk kita nyanyikan dengan sukacita. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Demikian pun saudara, dengan sesama kita, dengan Tuhan kita ingat-ingat berkat Tuhan. Dengan sesama kita saudara, yang perlu kita ingat juga adalah kebaikan-kebaikannya. Ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan saudara. Ingatlah kebaikan orang tua saudara. Ingatlah kebaikan rekan-rekan saudara. Menurut filsafat orang Yunani saudara, maka katanya setiap manusia itu ternyata punya dua kantong. Satu di depan, satu di belakang. Oke. Saya mau bertanya pada saudara, lebih mudah melihat depan atau belakang? Depan. Maka kata orang Yunani, yang di depan ini tadi, kantong di depan ini isinya adalah dua, yaitu kesalahan orang lain dan kebaikan diri sendiri. Isinya dua, yaitu tadi apa? Satu, kesalahan orang lain dan kebaikan diri sendiri. Maka kita mudah sekali mengingat dan melihat, wah saya udah berbuat apa. Kebaikan-kebaikan kita itu gampang kita ingat, betul nggak saudara? Wah, dia itu udah saya tolong. Kalau nggak saya tolong, entah jadi apa dia. Saudara, kebaikan kita itu melekat sekali dan lama kita ingat. Dan yang kedua apa? Kesalahan orang lain. Kita juga kadang-kadang kesalahan orang lain itu lama sekali kita ingat. Mudah kita lihat. Waduh. Makanya kadang-kadang saudara, kan ada kisahnya begitu saudara. Ada dua orang sahabat. Yang sahabat satu ini terus berbuat baik. Berkali-kali. Ratusan kali dia sudah berbuat baik. Tapi satu kali saja dia berbuat salah. Yang diingat itu kesalahannya. Jahat enggak itu saudara? Kebaikannya yang ratusan kali itu diabaikan begitu saja. Dia berbuat salah. Yang diingat kesalahan itu saja. Dia berbuat salah. Itu orang yang jahat sekali. Saudara, lalu yang kantong yang kedua, yang di belakang itu tadi, isinya juga dua. Yaitu kebaikan orang lain dan kesalahan sendiri. Kebaikan orang lain dan kesalahan sendiri. Kita mudah melupakan kebaikan orang lain dan mudah melupakan kesalahan sendiri. Ya kalau saya berbuat salah itu wajar gitu ya. Orang lain juga berbuat baik ya itu wajar gitu. Sekarang saudara kita balik. Sebagai orang Kristen kita balik. Ya. Kantong belakang pindah ke depan. Jadi yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain itu harus kita ingat. Dan terus kita doakan. Amin. Yang kedua adalah kesalahan kita sendiri yang melukai hati orang lain. Itu harus kita ratapi. Kenapa saya masih bisa berbuat salah ya? Melukai hatinya itu. Nah, kalau saudara memindahkan kantong itu tadi,
saudara sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, selanjutnya sedikit lagi ya. Lalu pertama, memilih apa yang kita pikirkan. Yang kedua yaitu memilih apa yang kita katakan. Maka orang pilihan adalah mereka memilih perkataan yang baik. Pertama tadi mereka memilih pikiran yang baik. Yang kedua memilih perkataan yang baik. Maka saudara, orang yang menyadari bahwa hidupnya berharga di hadapan Tuhan, mereka menghindari perkataan yang sia-sia, saudara. Perkataan yang sia-sia, kata yang sia-sia. Maka saudara, kata yang sia-sia seperti yang dikatakan oleh Efesus. Karena itu hindarilah kata-kata yang kotor, kata-kata yang kosong, sembrono, termasuk menghina orang lain, menyakiti hati sesama, termasuk kata-kata berdusta, demikian juga kata-kata memfitnah orang lain, menjatuhkan orang lain melalui perkataan kita. Itu harus kita buang. Saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita ucapkan itu, kata Alkitab, itu dalam Matius, saudara. Matius pasal 12, mulai dari ayat 34. Ayat 34 berkata begini, Tuhan Yesus berkata, apa yang diucapkan oleh manusia itu meluap dari hatinya. Jadi kalau hatinya jahat, yang diucapkan jahat. Nah, ayat 35 dikatakan bahwa maka orang yang baik itu akan mengeluarkan perbendaharanya yang baik. Maka akan mengeluarkan perbendaharaan dari hatinya yang baik. Dan orang yang jahat itu akan mengeluarkan perbendaharanya yang jahat. Jadi saudara, jangan saudara berkata demikian. Wah, kalau dia mah memang kata-katanya kotor tapi hatinya baik. Enggak ada seperti itu. Maka orang yang jahat itu hatinya jahat, ucapannya juga jahat. Kecuali kalau dia sedang menipu. Dia memang berupaya untuk menyampaikan kata-kata yang manis. Ya, menipu kan berupaya untuk ini kan, supaya enggak jelas, supaya tidak terlihat bahwa dia sedang menipu kan baik kan. Enggak mungkin, Bu, saya sedang menipu Ibu ya, gitu kan. Ya, siapa yang mau ditipu? Tapi orang ini bicara, dia sebenarnya sedang menipu. Dia nggak tahu bahwa yang ditipu itu tidak sadar bahwa dia sedang ditipu. Bukankah saudara juga pernah menerima telepon? Oh, Bapak mendapat hadiah ini. Cuma Bapak harus transfer dulu uangnya. Bapak terima hadiah 100 juta loh. Bapak hanya transfer hanya 1 juta, gimana sih Bapak gitu. Pernah dulu gitu. Ada yang ketipu. Waduh. Saking gembiranya dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Nanti dia minta uang saya gitu. Udah berapa? Transfer uangnya. Sampai detik ini tidak kembali. Uang 100 juta entah kemana. Tapi uang 1 juta sudah hilang melayang. Mengapa? Karena kata-kata menipu tadi kan. Kan dia tidak bilang gini, Pak, hati-hati Pak ya, saya penipu loh Pak. Jadi saya mau sampai tidak akan ada orang yang berhasil ditipu begitu ya. Maka firman Tuhan, coba saudara. Matius pasal 12 ayat 36 berkata demikian. Ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh manusia itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Jadi setiap kata yang sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Kata-kata yang sia-sia itu tadi bagaimana? Ya, kata-kata yang sembrono tadi, kata-kata yang melukai hati orang lain, kata-kata yang mengejek firman Tuhan, kata-kata yang menghina orang lain. Semuanya yang bersifat negatif itu saatnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi saudara, kita tidak boleh sembarangan berbicara, saudaraku. Amin. Jangan sembarangan berbicara. Kalau begitu Pak Immanuel, kalau memang tidak sembarangan berbicara, jadi kalau begitu saya puasa aja deh. Saya tidak berbicara, puasa. Dari pagi sampai saya diam aja. Ditanya diam. Apa kabar? Diam. Sudah makan? Diam, gitu ya. Apakah maksudnya kalau begitu kita diam saja tidak bicara? Maka firman Tuhan mengatakan, kalau dulu kamu suka kata-kata kotor, sekarang bertobat. Setelah bertobat, dari mulut yang sama, sekarang keluar kata-kata yang memberkati, saudara. Maka perkataan kita itu, saudara, maka ini yang harus kita latih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita orang yang berharga, maka kata-kata kita juga berharga. Maka pertama, dari mulut kita tentunya pertama-tama yang kita sampaikan adalah pujian kita kepada Tuhan. Amin. Bukankah dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Maka di sana kitab Ibrani mengatakan, marilah kita menaikkan syukur kita, memberikan korban syukur kita, yaitu ucapan bibir kita kepada Tuhan. Jadi saudara,
maka ucapan kita, mulut kita pakai pertama-tama untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu dari mulut kita ini saudara, seperti firman Tuhan mengatakan jangan berkata dusta, berarti kita harus berkata benar. Bukankah nyanyian saja berkata jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Saudara, alangkah indahnya kalau ucapan kita itu dipercaya. Kalau setiap orang yang berkata benar itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kita harus berkata yang benar, menyampaikan informasi yang benar. Semua yang kita sampaikan harus benar. Kalau tidak tahu kebenarannya, lebih baik diam dulu. Jangan kalau misalnya kita belum terlalu tahu jelas beritanya, kita beritahukan, oh ini informasi seperti ini. Apakah Anda sudah tahu? Waduh, menurut berita yang bisa dipercaya. Padahal dia sendiri pun masih ragu. Kita harus menyampaikan perkataan yang benar. Itu dalam Efesus 2 ayat 25. 4 ayat 25. Kemudian saudara, perkataan kita yang berkenan itu adalah perkataan kita harus baik dan membangun. Ini perlu saudara. Kata-kata yang baik dan membangun. Kata-kata yang baik dan membangun. Perhatikanlah anak-anak berandal itu saudara. Baik di luar negeri, entah itu di Amerika, atau di Jepang, atau di Tangerang. Anak-anak berandal itu tadi. Mengapa mereka jadi berandal? Salah satu penyebabnya. Mereka mengatakan, karena ucapan papa mama kami itu pedas. Lebih pedas daripada sambal bakso ini. Maka dia makan bakso, dikasih sambal enggak? Gitu. Oh enggak, udah pedas. Apa yang pedas? Mulut mama saya udah pedas, udah cukup, nggak perlu lagi pakai sambal. Dia bilang begitu. Ucapan papa saya juga pedas. Mengapa saudara? Karena kata-kata yang mereka dengar itu bukanlah kata-kata yang membangun. Saudara, kata-kata membangun itu perlu sekali saudara. Perkataan kita yang baik, yang membangun saudara. Lalu perkataan apa lagi yang penting saudara? Kita perlu menyampaikan apa? Nasihat. Kepada anak-anak kita perlu sampaikan nasihat. Kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan jalan keluar, perlu diberikan nasihat saudara. Perlu diberikan nasihat. Dan kata yang berikutnya yang penting. Ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang ucapan itu saudara, itu satu poin yang ini mendalam yang perlu kita bahas. Jadi saya ambil inti-intinya saja. Saudara, salah satu yang perlu kita lakukan juga, kita sampaikan dengan tulus adalah daripada kita menghina orang lain, mari kita belajar juga untuk memberikan pujian yang tulus kepada orang lain. Dimulai dari orang yang paling dekat dengan kita. Wah, saya tahu nih hambanya, Pendeta Hendra ini punya anak satu-satunya ya, Pak Hendra ya. Wah, ini luar biasa. Salah satu hal juga yang saya tahu, Pak Hendra ini suka ya memberikan pujian yang ini kepada putrinya ya Pak ya, memberikan pujian ya, dan saya memperhatikan bahwa putrinya juga boleh bertumbuh dengan percaya diri. Karena apa? Karena diberikan pujian. Saudara, banyak anak-anak itu menjadi tidak percaya diri karena tidak pernah dipuji. Mari kita belajar untuk memberikan pujian yang tulus saudara. Amin. Banyak orang yang sangat pelit dalam hal pujian. Di dalam Amsal 31 ayat 29, di sana dituliskan, seorang suami memuji istrinya. Pujiannya begini, banyak wanita yang telah berbuat baik, tapi kamu melebihi mereka semuanya. Gitu. Siapa yang memuji? Suami. Suami itu memuji siapa? Memuji istrinya, bukan istri orang lain. Ya, yang berbahaya itu kalau saudara, ini bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak sering memuji istri orang lain, itu bahaya. Ya, ada orang begitu saudara. Wanita lain itu dipuji, wah hebat, cantik, bagus, tapi istri sendiri tidak dipuji. Sekarang, halo, yang pasangan di sini belajar untuk memuji pasangannya dengan tulus. Amin. Amin saudara. Amin. Ya. Saya ingin menyampaikan di bagian terakhir daripada khotbah saya, saudara. Sedikit lagi. Di bagian terakhir dari khotbah saya. Betapa kuatnya kuasa dari perkataan itu. Saudara, ini ada satu kali saudara dalam satu kelas. Ini berapa puluh tahun yang lalu. Bukan di Indonesia, di Amerika.
ada satu kelas, itu ada satu anak yang terkenal bandel. Terkenal yang paling ribut dan selalu disebut sebagai troublemaker yang selalu bikin masalah. Kalau guru masuk, maka yang pertama dilakukan, dia ambil kapur, dilempar gurunya. Dan dia langsung sembunyi tangan. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Walaupun ini pakai kapur. Maka gurunya bertanya, siapa yang melempar saya? Semua anak di kelas itu akan menyebut satu anak itu tadi. Dia bu, gitu. Memang semua orang sudah mengenal dia. Dan anak ini bandel, nakal sekali. Mengapa dia nakal bandel? Ternyata orang tuanya itu adalah, dia dari keluarga yang broken home. Orang tuanya bercerai. Dia tidak mendapat cinta kasih dari orang tuanya. Demikian juga dia tinggal sama kakek dan neneknya. Tapi kakek neneknya juga memperlakukan dia dengan keras. Suatu kali mulutnya pernah diplester oleh kakek neneknya. Dan mereka mengatakan, kami sial punya cucu seperti kamu. Dan tidak ada satupun yang mengasihi dia. Sehingga dia tumbuh menjadi orang yang nakal dan paling nakal di kelas itu. Satu kali saudara, ada seorang guru baru datang ke sekolah itu. Dan kali itu dia masuk di kelas anak ini tadi. Maka benar saudara, ketika guru yang pertama ini tadi masuk, maka anak ini tadi langsung bikin onar. Dia langsung lempar gurunya, dek. Gurunya kesakitan. Dia tanya siapa gitu ya. Nggak ada yang mengaku. Kali ini anak-anak nggak berani tunjuk dia lagi. Dan ada satu yang berani mengatakan, dia orangnya. Nah, terus guru ini tadi berkata kepada anak ini tadi, nak, nanti di jam istirahat kamu temuin ibu di kantor. Jam istirahat, ingat ya. Dan benar saudara, di jam istirahat anak ini tadi bertemu dengan ibu guru yang baru pindahan ini tadi. Ibu gurunya bilang begini, nak silakan duduk. Ibu gurunya dia sambut dengan ramah dan dia mempersilakan duduk. Silakan duduk seperti seorang pejabat dipersilakan dengan penuh hormat. Silakan duduk. Ya, dia bilang, nak, ibu sudah mendengar banyak tentang kamu. Guru kelas 1 bilang bahwa kamu yang paling nakal. Guru kelas 2 bilang kamu bukan hanya nakal, tapi kamu juga selalu bikin onar. Guru kelas 3 bilang juga selain bikin onar, kamu sebenarnya tidak disukai oleh siapapun juga. Selalu membuat keributan di saat guru-guru mengajar. Dan semua guru-guru yang lain menyampaikan kepada ibu bahwa kamu ini anak yang paling nakal. Tapi dengar baik-baik ya. Sini nak. Kali ini ibu guru mau beritahu kamu satu hal. Dengar. Satu hal yang kamu harus tahu. Bahwa semua yang mereka katakan itu tadi, ibu tidak percaya. Ibu tidak percaya bahwa kamu ini anak yang bandel. Yang ibu tahu, kamu anak yang paling baik yang ibu pernah kenal. Dan orang ini tadi setelah dewasa, dia mencatat dalam buku hariannya bahwa kata-kata ibu guruku yang luar biasa itu hari itu telah mengubah seluruh hidupku. Aku dari anak yang bandel menjadi anak yang paling baik di kelas. Dan saudara, ternyata dari sekolah itu tadi mencatat bahwa ternyata anak yang paling berhasil adalah anak yang nakal ini tadi. Namanya Howard Hendrick. Dialah satu-satunya yang berhasil menjadi profesor, doktor, dan dia menjadi rektor di Universitas Dallas University, sekolah tinggi teologi di Dallas. Rektornya adalah namanya Howard Hendrick. Itu anak yang paling bandel yang pernah sekolah, saudara, di satu sekolah. Tapi dia yang paling berhasil. Dia sekolahnya yang paling tinggi. Yang lainnya tidak seberhasil dia. Mengapa berhasil demikian? Dia mengatakan, aku bisa berhasil karena perkataan ibu guruku telah mengubahkan seluruh hidupku. Saudara, mari sebagai orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan, kita memilih pikiran yang baik, memilih perkataan yang baik. Hari ini saya hanya sampai di perkataan saja. Sebab kalau ini diteruskan, ini sebenarnya beberapa seri. Saya akhiri sampai di sini saja. Kiranya Tuhan memberkati kita.